wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Maharani di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita pertemuan ke-10. Baik, di sini langsung saja akan membahas mengenal lebih dalam penulisan berita investigasi. Jadi di sini kita akan menjelaskan lebih dalam jenis-jenis berita investigasi menurut Bill Covers dan Storm. Restensi terdapat 3 jenis berita investigasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reportase investigasi. Original ini merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula selidiki dan diungkap oleh jurnalis. Ini adalah contoh klasik di mana pers mendesak lembaga publik pemerintahan atas nama publik. Yang kedua, reportase investigasi interpretasi. Pelaporan investigatif ini biasanya melibatkan perangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar mengungkap biasa. Pelaporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Yang ketiga, reportase mengenai investigasi. Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigasi yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan terhadap investigasi bisa terjadi manakala penyelidik resmi sedang bekerja. Penyelidik dari pihak pemerintah bekerjasama secara aktif dengan jurnalis pada kasus tertentu. Karena sejumlah alasan tertentu, pelaporan berita investigasi menurut Atmak Kusum, reportase investigasi diistilahkan dengan laporan penyelidikan dan dapat dipahami melalui 5 tujuan dan sifat pelaporannya. Yang pertama, mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan dan nasib mereka. Tanpa bantuan laporan penyelidikan, informasi itu mungkin tidak dapat mereka ketahui. Yang kedua, laporan penyelidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Yang ketiga, laporan penyelidikan itu berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Yang keempat, karena itu harus jauh-jauh dari pikiran akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya terhadap subjek laporannya dengan menimbang-nimbang akibat negatif yang diderita subjek laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umumnya. Penerbitan pers ini sendiri baik reaksi dari lembaga resmi maupun dari pemasangan iklan dan publik pembaca. Yang kelima, untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat luas. Pada pokoknya harus ada idealisme baik di dalam diri reporter penyelidikan itu sendiri maupun di sektor-sektor lain. Dalam struktur organisasi penerbitan pers, struktur penulisan berita investigasi menulis investigative reporting berbeda dengan menulis berita langsung. Karena investigative reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Sedemikian banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tidak tersesat, dianjurkan agar mulailah dengan membuat outline agar berita tersusun rapi, tidak ada yang keliru. Carlos Risch dalam bukunya Writing and Reporting News menyebut rumus 5 hal penting. Rumus ini dapat dijadikan sebagai
variasi dari struktur penulisan berita, investigasi tentunya. Kelima elemen tersebut menyangkut yang pertama, news, yaitu apa yang terjadi atau akan peristiwaan. Konteks, yaitu latar belakang dari kejadian atau tren. Gejala, skopi, yaitu adalah peristiwa lokal, menjadi bagian dari peristiwa atau gejala di tingkat nasional. Idea itu kemana berita hendak diarahkan, apa yang terjadi kemudian. Import, sesuatu yang menjadi perhatian semua orang. Penulisan investigatif tetap memakai dasar pelaporan yang bisa dikerjakan kalangan jurnalis, yakni dalam urutan awal, lead, tengah, tumbuh, middles, akhir, penutup, endings, mengemas laporan penulisan berita investigasi. Yang pertama, media cetak, surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Yang kedua, media online, internet, dalam hal mengemasan sebuah laporan investigasi yang dipublikasikan media online, internet, bisa disebut paling atraktif dibandingkan ketiga jenis media konvensional pendahuluannya. Melalui internet, sebuah investigasi bisa terdiri dari naskah, foto, aneka grafis, rekaman audio, bahkan video streaming sekaligus. Di internet, membaca bahkan bisa dihubungkan ke artikel atau dokumen lain yang relevan, tanpa perlu mengotori artikel utama atau read up-nya dengan berbagai catatan kaki atau anak kalimat. Yang ketiga ada radio dan televisi. Selanjutnya, teknik menulis naskah atau untuk media cetak online, televisi dan radio memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahasa tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa tutur atau lisan. Ada 7 elemen yang dalam teknik penulisan berita, termasuk dalam berita investigasi. Yang ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kegiatan jurnalis investigasi, proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun menyajikan hasil karyanya kepada audiens. Informasi atau pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi halayak. Dalam proses produksi yang bersifat time concrete terkait dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editingnya harus dilakukan secara cepat karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.